Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel saya. Masih bersama saya dengan Pak Akbar Caesar Prasetyo. Oke, kali ini kita akan melanjutkan masih dengan materi ketimpangan sosial sebagai dampak perubahan sosial di tengah globalisasi. Kali ini kita akan membahas tentang materi lanjutannya ya, yaitu berkaitan dengan ini dia, upaya mengatasi ketimpangan sosial. Nah, upaya mengatasi ketimpangan sosial itu sebenarnya ada dalam Undang-Undang nomor 11 tahun 2009 tentang kesejahteraan sosial sesuai dengan pasal 3. Jadi kalau misalkan ini dilakukan dengan sungguh-sungguh, maka niscaya atau ya ketimpangan sosial itu akan berangsur-angsur berangsur-angsur hilang atau mengecil gitu ya. Mungkin tidak hilang sama sekali tapi mengecil gitu ya. Gapnya atau jurangnya itu makin kecil. Nah, ini dia di pasal 3 itu tujuan dari penyelenggaraan kesejahteraan sosial ini ada 7 ya, ada 7 tujuan gitu ya. Ada 6. Yang pertama adalah meningkatkan taraf kesejahteraan, kualitas dan kelangsungan hidup bagi seluruh masyarakat. Yang kedua adalah memulihkan fungsi sosial dalam rangka mencapai kemandirian. Jadi ditingkatkan kemandiriannya ya. Yang ketiga adalah meningkatkan ketahanan sosial masyarakat dalam mencegah dan menangani masalah kesejahteraan sosial. Jadi kalau misalkan ini dilaksanakan di pasal 3 ini dilaksanakan, jadi ketahanan sosial masyarakat itu bisa lebih tinggi gitu ya, lebih sejahtera artinya. Yang selanjutnya, yang keempat adalah meningkatkan kemampuan, kepedulian, dan tanggung jawab sosial dunia usaha dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial secara lembaga dan berkelanjutan. Jadi sebenarnya pasal ini mendorong untuk dunia usaha itu supaya ikut andil dalam menciptakan kesejahteraan sosial bagi masyarakat secara lembaga maupun dan berkelanjutan. Jadi artinya nggak cuma sekali doang, tapi berkelanjutan terus-menerus. Dan yang terakhir adalah meningkatkan kualitas manajemen penyelenggaraan kesejahteraan sosial. Jadi sebenarnya sudah ada ya di undang-undang kita tentang bagaimana penyelenggaraan kesejahteraan sosial itu terjadi. Nah, yang selanjutnya adalah upaya yang kedua. Kalau misalnya sudah dilakukan yang pertama, yang selanjutnya adalah pungut pajak dengan benar. Maksudnya pungut pajak dengan benar itu adalah diambil dengan sesuai ketentuan yang berlaku, dan pastikan bahwa belanja pemerintah lebih berpihak kepada orang miskin, bukan memihak kepada orang-orang yang sudah mapan atau sudah kaya gitu ya. Jadi belanja negara itu lebih fokus kepada pembangunan sosial bagi masyarakat kita yang masih kurang atau masih membutuhkan pertolongan dari pemerintah. Kalau pengusaha-pengusaha yang besar mah nggak perlu bantuan dari pemerintah lagi, mereka sudah bisa menyejahterakan dirinya sendiri, bahkan menyejahterakan karyawan-karyawannya atau bawahan-bawahannya. Tapi kalau misalkan negara itu harus perlu ya yang namanya menyejahterakan masyarakat yang masih butuh bantuan atau yang masih miskin gitu. Dan selanjutnya, upaya mengatasi ketimpangan sosial juga diatur dalam buku pegangan perencanaan pembangunan tahun 2014, yaitu dengan cara melakukan pemerataan dengan memberikan kesempatan yang sama. Ingat ya, di sini ada kata kunci, yaitu memberikan kesempatan yang sama. Kepada siapa? Kepada seluruh masyarakat dalam pembangunan dan dalam menikmati hasil pembangunan, atau yang disebut sebagai inclusiveness. Artinya menyeluruh gitu ya, setiap orang, baik kaya, baik miskin, baik matanya sipit, baik matanya belok, baik dia punya tangan, nggak punya tangan, artinya dia cacat atau enggak gitu ya, semua berhak untuk menikmati hasil dari pembangunan itu sendiri gitu ya. Makanya kalau kita pernah lihat tentang rekrutmen CPNS, rekrutmen ini, jadi banyak sekali orang-orang itu sudah menghilangkan faktor-faktor cacat fisik ya. Itu juga perlu ditingkatkan gitu ya, bagaimana mengatasi ketimpangan bagi teman-teman kita atau saudara-saudara kita yang memiliki kekurangan dalam fisiknya gitu ya. Jadi diberi kesempatan yang sama dengan dengan komposisi yang sama gitu ya, sehingga dia bisa menikmati hasil dari pembangunan itu sendiri. Nah,
Untuk pembahasan kali ini saya kira cukup sampai di sini ya. Saya tidak memberikan pertanyaan atau tidak memberikan tugas kepada kalian, tapi saya minta kepada kalian untuk membaca bagaimana sih kesejahteraan sosial itu di mata kalian gitu ya. Jadi saya minta jawaban kalian kepada simple aja di kolom komentar kalian. Kesejahteraan menurut kalian tuh apa sih? Apa yang disebut kesejahteraan menurut kalian ya? Bukan menurut orang lain, menurut ente, menurut lu gitu ya. Menurut kalian bagaimana kesejahteraan itu bisa terjadi dan menurut kalian tuh seperti apa gitu ya. Oke, saya kira cukup untuk pertemuan kali ini. Semoga bermanfaat. Kita ketemu lagi di pertemuan selanjutnya ya. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.